mengata-ngatain orang, menyebut anjing babi. Bahkan tidak ada anak Rasulullah yang mencuri kuburan, mencuri makam. Siasat yang dimainkan oleh Sonogoro Gronje untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya itu sebagai mufti Batavia itu sangat berhasil untuk memecah belah Muslim di Nusantara. Bahkan sekarang ilmu tentang strategi untuk memegang Muslim di Nusantara itu sudah dipegang oleh Habib Lutfi. Luar biasa. Makanya sekarang Habib Lutfi itu menjadi tokoh sentral untuk umat Islam di Nusantara. Ini saya akan membacakan 7 taktik licik kaum Bangalawi. Dan taktik ini ternyata terbukti sangat efektif. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. 7 taktik licik kaum Bangalawi. Yang pertama, Balawi yang didatangkan kaum penjajah Belanda itu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Sayyid Ahmad. Yang kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia itu dibalawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manusnya. Yang ketiga, kemudian di-framing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Bangalawi melalui Abdul Malik Atsmat Khan terus ke Ubaidillah. Dan ternyata Abdul Malik Atsmat Khan di India itu hanyalah fiktif belaka atau hoax. Keempat, setelah orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Bangalawi, dan ini ternyata hampir berhasil ya, maka mereka merasa dan mengakui yang mengislamkan di Nusantara ini adalah mereka kaum Balawi. Maka timbul perkataan, kalau kakek kami kaum Balawi, datu-datu kami kaum Balawi tidak ke Nusantara, niscaya kalian para pribumi Nusantara itu masih menyembah pohon. Ini sering disampaikan di dalam doktrin-doktrin para habaib di dalam ceramahnya. Kelima, kalau 4 poin di atas sudah berhasil, tinggal terus digencarkan yang mengislamkan Nusantara itu Bangalawi yang dzurriyyat Rasulullah. Maka mereka punya 2 keunggulan. Satu sisi mengaku cucu Rasulullah SAW, dan yang kedua berjasa di dalam mengislamkan Nusantara. Maka mereka akan menjadi kelompok yang paling berjasa di Nusantara ini daripada suku manapun, sehingga sampai tercetus kami Balawi itu adalah majikan pribumi. Dan Nusantara ini adalah milik Audiatarin. Keenam, supaya kemuliaan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW bisa dimonopoli hanya oleh kaum Balawi, tidak untuk dzurriyyat lainnya di jalur Wali Songo. Maka keluar pernyataan bahwa Wali Songo memang Balawi, dan tentunya Wali Songo itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Turunan Wali Songo itu tidak ada dan tidak sah. Itu yang kemarin disebutkan oleh Habib Bahar. Yang ketujuh, kalau poin ke-6 ini berhasil, maka bisa mengklaim yang menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah kelompok Balawi atau Wali Songo. Namun turunan Wali Songo itu sudah tidak ada, dan kamilah para Balawi ini keturunan yang ada di Indonesia, dan kaum kamilah yang paling berjasa di Indonesia. Kalian para pribumi
harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, bisa menyakiti hati Rasulullah dan tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Jadi upaya bank di atas ini sebetulnya sudah nyaris berhasil. Bahkan para petinggi-petinggi dari PBNU pun sangat meyakini bahwa Wali Songo itu adalah dari jalur Madhon. Iya. Dan ini sudah masyhur dari dulu. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya banyak sayyid, syarif yang asli. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan keberanian kepada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Bangalawi tersebut. Tensinya Ki Imaduddin Usman ini akan merungkapkan kearogansian Balawi selama ini. Ada yang sangat senang dengan menyambut gembira kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman. Tapi banyak juga yang cuek-cuek saja. Entah iya atau entah tidak, peduli amat. Ada yang percaya begitu saja, tapi setelah di situ ada pula yang marah-marah tidak terima. Bahkan sampai mengontrak pribumi Nusantara itu untuk melawan kajian Ki Haji Imaduddin Usman. Sampai melalang buana seperti kisahnya Tio Samsong untuk mencari kitab zaman ke arah barat. Tentunya supaya nasab Balawi itu nyambung ke Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad. Walau akhirnya mentok dan tidak menemukan hasilnya. Kepanikan kaum Balawi tersebut diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan bahwa Balawi itu berhaplogrup G, di mana haplogrup tersebut itu adalah genetikanya dari Yahudi Askenazi. Karena kalau gen Sayyid dan Syarif itu pastinya berhaplogrup J1. Berarti bangsa Arab pun bukan, apalagi sudah Rasul. Itulah Balawi. Kasihan sebetulnya mereka, tetapi ya Allah pasti tidak akan ridho. Rasulullah pasti tidak akan terima ketika nasabnya itu diakui oleh yang bukan durahnya, tetapi mengaku sebagai durah Rasul. Ini sangat menyakitkan. Bahkan dari penolakan tersebut ini mereka gunakan untuk membohongi umat, untuk menipu daya umat. Dengan kebohongannya tersebut, mereka merasa menang-menang, ingin menindas Sayyid dan Syarif, para dzurriyyah Rasul yang asli. Tetapi fenomena ini di Nusantara, karena sejak lama, sudah ratusan tahun sampai dengan sekarang, yang ada di otak kita, yang sudah terdoktrin di otak kita itu adalah bahwa kaum Balawi, para Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Daging Rasulullah, darah Rasulullah berada pada tubuh mereka, kelompok Balawi. Tapi faktanya, kalau Balawi itu adalah dzurriyyah Rasul dan harus kita hormati sepenuhnya, baik Habib yang kurang ajar, Habib yang keras, Habib yang maksiat, Habib yang termasuk Habib-Habib yang halus lemah lembut yang cinta NKRI, itu harus kita hormati. Maka itu adalah sebuah kesalahan, karena faktanya para Habib-Habib, apalagi Habib-Habib yang semacam Rizik Syihab, Bahar dan lain sebagainya, itu jauh dari akhlak Rasulullah. Bahkan ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak dari Rasulullah. Tapi saya berharap para kiai, para ulama, para alim, bahwa ya dipikir sampai di sini, dipikir tidak ada akhlak Rasulullah seperti itu. Mengata-ngatain orang, menyebut anjing babi. Bahkan tidak ada akhlak Rasulullah yang mencuri kuburan, mencuri makam, karena ini menyakiti hati Rasulullah. Jika itu dibiarkan, saya khawatir Nusantara ini bakal terpecah belah
oleh mereka, para imigran, para tamu yang kurang ajar, yang tidak tahu adab. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan, dan dari para pencuri nasab.